ketemu lagi sama aku. Mana kemarin yang ngomong ngapain ngasih lihat? Emang kalau udah dikasih lihat bakal selesai masalahnya bla 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 bla. Idih, kenapa emang malu banget kayaknya menunjukkan ijazah UGM? Keren loh. Orang yang rata-rata kuliah di Universitas UGM itu orang-orang hebat, orang-orang sukses. Kenapa gitu junjungannya harus takut nunjukin? Terus juga kemarin ke rumah dospemnya, boro-boro dospemnya mau dijadiin saksi. Orang dospemnya aja bilang bukan saya, kok dosen pembimbingnya? Ya, aduh lucu banget Bapak. Dan yang lebih lucu lagi, dosennya bilang, saya aja nggak pernah lihat ijazahnya. Mundur ketua, kasihan. Dan lagi nih ya, itu partai mawar merah yang tiba-tiba mau melakukan pergantian ketum. Ya, dari si penyanyi ke tukang pisang. Terus Kang Pisangnya mundur dulu, Kang Pisang, Bapak mau naik. Soalnya temen-temen Bapak yang lain kan punya partai, jadi ketum partai. Cuma Bapak doang yang gak punya apa-apa di partai. Udah, mundur dulu ya. Rektor UGM jadi rektor terkaya di Indonesia di era Presiden Jokowi. Apa benar kasus ijazah palsu itu borongan, bukan hanya Pak Jokowi? Awalnya orang-orang tidak percaya karena UGM hanya bersaksi Jokowi lulus UGM tapi tidak menunjukkan bukti. Tapi saat kasus itu viral di tahun 2022, alumni Fakultas Kehutanan tiba-tiba mengadakan acara reuni dan menunjukkan ijazah mereka yang mirip dengan ijazah palsu Jokowi. Setelah diuji menggunakan ELA oleh Pak Rismon Sianipar, ternyata ijazah-ijazah itu juga palsu. Oknum alumni juga menunjukkan foto lawas kebersamaan dengan Pak Jokowi yang ternyata itu bukan foto Pak Jokowi. Anehnya, setelah video oknum alumni itu diunggah, banyak orang yang percaya, padahal bukti foto dan ijazah hanya ditunjukkan dari jarak jauh. Akhirnya Pak Bambang Tri mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi, lalu dia dijebloskan ke penjara karena menuduh Pak Jokowi. Tapi setelah pendemo dari Tipu UGM memeriksa skripsi oknum alumni itu, ternyata semua skripsi tidak sah karena tidak ada tanda tangan. Akhirnya profil alumni itu diselidiki satu persatu. Mereka ternyata punya jabatan penting di Kementerian dan BUMN. Misalnya Pak Frono Jiwo yang merupakan komisaris PT Perkebunan Nusantara, sampai Pak Sigit Hardiwinarto yang mendapatkan posisi Dirjen Kehutanan dan komisaris Pupuk Kaltim dan Inalum. Akhirnya meskipun baru 1 tahun memimpin UGM, Bu Oka Emilia jadi rektor terkaya di Indonesia dengan kekayaan 29 miliar. Kalau menurut kamu ijazah dan skripsi itu beneran atau borongan sih? Aku suka membongkar kejahatan mafia pendidikan. Follow untuk kawal kasus Jokowi. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja dari Indonesia. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang, sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Sobat Sewa dimanapun berada, di tengah era keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik, keaslian dokumen pejabat negara bukan sekedar perkara administratif, melainkan menyangkut legitimasi moral dan hukum seorang pemimpin. Polemik berkepanjangan mengenai keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo tidak boleh disikapi secara politis semata, melainkan harus dijawab secara ilmiah dan objektif melalui metode digital forensik. Pertama, digital forensik, Sobat Sewot, adalah cabang ilmu yang mampu mengungkap metadata, struktur dokumen, dan jejak digital yang melekat pada setiap berkas elektronik. Jika ijazah Jokowi sudah pernah dipindai atau didigitalisasi gitu kan, maka dapat dianalisis tanda-tanda manipulasi seperti hasil edit, kemudian perubahan layer,
hingga pencocokan dengan format asli institusi pada tahun yang bersangkutan. Ini bukan bentuk tuduhan, melainkan bentuk penyelidikan netral berbasis sains. Yang kedua, pendekatan digital forensik dapat memisah opini dari fakta. Dalam iklim demokrasi yang sehat, Sobat Sewot, rakyat berhak mengetahui kebenaran secara transparan, bukan sekedar percaya pada pernyataan pihak tertentu. Justru menghindari audit forensik menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang disembunyikan. Pemeriksaan digital menjadi alat untuk menegakkan integritas pemimpin dan meredam spekulasi publik. Yang ketiga, Sobat Sewot, ini menjadi presiden penting bagi sistem pemerintahan ke depan. Jika hari ini kita mengabaikan pembuktian dokumen pemimpin negara, maka di masa depan hal serupa bisa berulang dengan resiko yang jauh lebih besar. Digital forensik bisa menjadi standar baru dalam validasi dokumen strategis pejabat negara, termasuk dalam pemilu, rekrutmen pejabat publik, kemudian lembaga pendidikan tinggi misalnya. Yang keempat, teknologi tidak memiliki afiliasi politik. Digital forensik memberikan keadilan berbasis bukti ilmiah, bukan klaim politik atau framing media. Dalam konteks ijazah Jokowi gitu kan, ini kejujuran dan keterbukaan terhadap audit digital adalah cerminan sikap kenegarawanan, bukan kelemahan. Kesimpulannya, Sobat Sewot, melakukan digital forensik terhadap ijazah mantan presiden bukan bentuk penghinaan, melainkan sebuah upaya menjaga marwah konstitusi dan kepercayaan publik. Negara yang kuat adalah negara yang berani mengaudit dirinya sendiri. Sebaliknya, menghindar diri dari proses ilmiah hanya akan memperpanjang keraguan dan merusak fondasi kepercayaan rakyat kepada institusi kepemimpinan. Nah, bagaimana para pendapat ahli? Oke, dia buat teman-teman semuanya. Kan Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers rilis, pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat, pertanggungjawab publik kami sudah lihat. Nah, nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah, itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya. Ya, oke. Kalau begitu, Pak, dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda, apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah, debat itu ada dua macam ya. Satu debat kusir, dua debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan dua adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah,
Yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Oke, Pak. Kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik, ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. Bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Ya, oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, ini makin menarik. Kalau dari yang terlihat di media sosial, semua orang saat ini menjadi menjadi analis dari ijazah Jokowi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kupingnya berbeda dengan kupingnya foto zaman dulu. Dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini bisa salah, bisa benar. Ada perbandingan yang tidak sesuai kalau di media sosial ya. Tapi kalau dari Anda yang merupakan pakar forensik, bagaimana tahapan dan apa sebenarnya yang ingin masyarakat ketahui, apa saja yang dilakukan untuk mengetahui analisis forensik tersebut? Baik, ini kalau kita ngomong analisa digital forensik terhadap barang bukti digital ya, kita ngomongin barang bukti digital. Kalau dalam konteks ini misalnya sebuah skripsi, hasil scan, sebuah ijazah hasil scan. Nah itu mungkin kita nggak melihat ini konteksnya kasus Pak Jokowi ya. Kita melihat konteksnya ini digital evidence berupa skripsi ataupun berupa ijazah. Nah kalau yang menyebutkan ataupun yang heboh di media sosial itu sah-sah saja, masyarakat siapapun, kelas apapun, background keilmuan apapun sah-sah saja, mereka mempunyai pendapat, mereka punya persepsi yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam digital forensik itu yang jelas, pertama kita waktu melakukan proses sebuah barang bukti digital, kita memastikan sumbernya asli apa tidak, dari mana, apakah didapatkan dari barang bukti asli atau tidak, itu pertama kita pastikan. Kedua, kita menjaga keasliannya itu dari awal diproduksi menjadi sebuah hasil scan sampai yang mau diperiksa itu harus tetap sama alias asli. Nah itu ada metodenya, ada metodologinya. Nah selanjutnya baru kita lakukan masuk ke proses analisisnya. Nah proses analisis ini akan mempertimbangkan banyak faktor, banyak parameter. Disitulah baru kita bisa memastikan item-item yang bisa memberikan pembuktian-pembuktian apapun itu nantinya. Saya nggak mau menyebutkan konteksnya detailnya, tapi itu ada tahapannya. Ini kita lagi-lagi berasumsi bahwa sebuah barang bukti digital hasil scan skripsi ataupun ijazah. Nah dari situ baru nanti mencari parameter keaslian atau detailnya seperti apa. Intinya kalau masyarakat, mohon maaf tadi memberikan pendapat ataupun berkesimpulan bahwa dalam data tersebut tampilannya seperti apa, tidak seperti apa. Nah itu itu nggak bisa diterima bila kalau kita ngelihat dari sisi hukum ya, nggak bisa diterima di sisi hukum bila dilakukan prosesnya tidak pada
barang bukti digital yang asli, yang bisa dipastikan dari awal sampai di proses digital forensik itu benar-benar masih asli. Sedikit pun ada yang berbeda, sedikit pun ada perbedaan karakteristik file maupun digital fingerprintnya, itu pasti akan membuat sebuah barang bukti digital itu berbeda. Dan kalau barang bukti digital sudah berbeda dari aslinya, otomatis hasil analisa apapun itu akan tidak sah secara hukum karena udah dipastikan barang bukti itu tidak asli. Nah, jadi proses-proses digital forensik tahapan-tahapan tadi itu sangat penting sejak awal. Nggak hanya proses saat dianalisisnya aja. Analisisnya itu pun harus memastikan beberapa faktor dan sesuai teori yang ada, baru bisa menampilkan parameter-parameter baik yang salah maupun yang benar. Nah, baru hasil analisis itu bisa kita terbitkan menjadi sebuah laporan digital forensik yang bisa digunakan untuk proses penegakan hukum. Demikian, Mas Murad. Oke, berarti yang Anda mau bilang bahwa apa yang dilakukan, analisis yang dilakukan ini harus barang atau ijazah yang asli milik yang dikeluarkan oleh UGM, bukan fotokopi, bukan yang tersebar di medsos yang hingga saat ini mungkin masih dipertanyakan ini sah atau tidak, asli atau tidak, tetapi yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dan juga nantinya apakah memang teknisnya melihat seperti itu, apakah dengan setelah mendapatkan itu akan dibandingkan misalnya dengan ijazah milik teman lain, ataukah mungkin dibandingkan dengan yang dimiliki UGM, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke penyidik berupa akan berijazah asli, pasti penyidik punya metode analog forensik yang umum, yang biasa mereka sesuai dengan SOP mereka. Ya, baik itu membandingkan ijazah yang lain yang sejenis maupun membandingkan tanda tangan yang ada di dalamnya, tulisan yang ada di dalamnya, dan jenis kertas yang digunakan dan lain-lain. Nah, apakah di tahun tersebut menggunakan jenis kertas yang satu tipe saja atau yang beberapa tipe dan lain-lain, itu analog forensik itu bisa menggunakan cukup banyak parameter tergantung jenis bukti yang dia simpan. Tapi kalau digital forensik kan memang cuma satu nih, kalau dari ambil ijazahnya lalu di scan, nah itu kan cuma satu item aja, satu fisik itu aja, lalu kita lakukan digital forensik kalau nggak ada kalau nggak ada ijazah aslinya. Sedangkan kalau di sini ada ijazah aslinya, cukup proses analog forensik saja yang dilakukan. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, dari pernyataan Anda, menurut Anda, apakah ini akan panjang dramanya, dan apakah perlu pada nantinya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya jika diminta dalam pengadilan? Tetapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih, masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mara Sarong dan dua narasumber saya, Kepala Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat drama yang begitu panjang dari udah 1 bulan ini terkait dengan ijazah palsu atau asli dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, bagaimana Anda melihatnya? Ini kemarin Rosuryo bilang bahwa lab 4 Polri mesti terbuka dengan hasilnya. Menurut Anda apakah mungkin hasil lab 4 bisa diubah atau berbeda dengan hasil lab 4 dari lab 4 digital lainnya? Misalkan ada perbedaan ataupun mungkin ada ketidaksamaan, atau bagaimana menurut Anda? Sudah dikatakan bahwa tidak perlu pakai digital. Ini kan karena apa, itu produk manual. Kemudian yang dilapor apanya? Kan yang aslinya, yang diakui asli ada sama Pak Jokowi. Tinggal disita sebagai barang bukti atau begitu diserahkan, diterima buat berita acaranya dan sebagainya. Proses pertama adalah tanyakan pada UGM, betul nggak ini, tercatat nggak di buku induknya dan sebagainya. Setelah betul, kalau kita mau membandingkan, mau menambah jelas yang sudah terang gitu kan, periksa juga ijazah teman seangkatannya. Kalau ternyata semuanya sama, berarti tuntas keasliannya. Sekarang prosesnya, apakah proses menerima ijazah itu melalui kuliah atau diberikan begitu saja?
Ya caranya dilihat buku induknya, di daftar tahun berapa, ngakunya angkatan berapa dan sebagainya, dilihat hasil kuliahnya, hasil ujiannya dan sebagainya, kemudian dilihat wisudanya, dilihat KKN-nya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu sudah semua ada, yang mau apa lagi? Ya. Jika masih belum puas menurut Anda, apakah memang ini jika misalkan tidak sesuai dengan keinginan dari Rosario dan kawan-kawan, menurut Anda seperti apa? Penyidikan itu bukan untuk memuaskan pelapor, ya, bukan juga untuk memuaskan pihak terlapor. Penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, kalau puas memuas bukan itu urusannya. Oke. Pak, berarti dengan pernyataan seperti ini bahwa Anda bisa meyakini ke publik analog forensik yang dilakukan oleh Polri dijamin dan itu kepastiannya 100% dan bisa diyakinkan bahwa ini benar adanya. Jadi begini, saya tidak memihak pada Pak Jokowi, tidak memihak pada Pak pelapor karena hasilnya belum tentu, ya.